warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Puspitasari, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Background pendidikan saya ialah lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Fokus mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra, misalnya mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, ilmu pendidikan, desain media pembelajaran bahasa Indonesia, dan pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah desain media pembelajaran bahasa Indonesia. Desain media pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diampu oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah desain media pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada peserta didik berkaitan dengan teori, konsep, jenis, karakteristik, pemilihan media yang tepat, evaluasi media pembelajaran, serta mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang sebuah media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Desain mata kuliah pembelajaran ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menyimpulkan konsep media pembelajaran bahasa Indonesia. 2. Mahasiswa mampu membedakan media berbasis manusia dan berbasis cetakan. 3. Mahasiswa mampu membedakan media berbasis visual dan audiovisual. 4. Mahasiswa mampu membedakan media berbasis komputer dan proyeksi. 5. Mahasiswa mampu membedakan media 2 dimensi dan 3 dimensi. 6. Mahasiswa mampu memberikan argumen terkait karakteristik media yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 7. Mahasiswa mampu menanggapi pemilihan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan. 8. Mahasiswa mampu memberikan evaluasi terkait penggunaan media pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, nomor 9, yaitu mahasiswa mampu membuat media pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik. Pada video kali ini, saya berfokus pada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah nomor 7, yaitu siswa mampu menanggapi pemilihan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang akan saya lakukan, saya menggunakan metode diskusi dan juga berbasis masalah atau biasa kita kenal dengan case method. Baik, itu saja deskripsi dari mata kuliah desain media pembelajaran. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perkuliahan yang lain? Lancar? Lancar gitu, alhamdulillah. Senang rasanya Bu Mega bisa bertemu lagi dengan Anda sekalian, begitu ya, dalam mata kuliah desain media pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan konsep media, jenis-jenis media, karakteristik media, dan hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pemilihan media yang tepat, gitu. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah belajar nih di rumah masing-masing tentang pemilihan media yang tepat? Alhamdulillah kalau sudah, berarti RPS yang Bu Mega sebarkan, yang Bu Mega bagikan sudah dibaca oleh kalian semua, begitu ya? Oke. Nah, pada hari ini capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang harus kalian capai, begitu ya, berkaitan dengan mahasiswa mampu menanggapi pemilihan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi nanti di akhir Bu Mega akan memberikan form penilaian atau lembar kerja mahasiswa berkaitan dengan bagaimana cara kalian menanggapi pemilihan media yang tepat. Kalau Anda sekalian sudah melihat RPS-nya, maka sudah pasti tahu ya apa hal-hal yang perlu dilakukan atau apa hal yang perlu dipelajari pada pertemuan kali ini, gitu. Nah, sebelum Bu Mega masuk pada tugas, ya tidak kaget begitu ya, Bu Mega baru masuk sudah tugas begitu ya. Nah, ini Bu Mega ada studi kasus dulu. Nah, ini di sini ada
sebuah studi kasus, ada soal cerita begitu ya. Nah, soalnya adalah Anda merupakan seorang calon guru bahasa Indonesia, benar? Benar, oke. Nah, menurut pendapat Anda, jika Anda mengajar di sekolah yang lokasinya berada di daerah pedalaman begitu ya, jauh dari hiruk pikuk kota begitu, media apakah yang ingin Anda buat? Lalu mengapa membuat media tersebut? Oke, Bu Mega ulangi soalnya. Jika Anda ditempatkan di sebuah lokasi sekolah yang berada di pedalaman, ya, media apa yang ingin Anda buat dan mengapa memilih media itu? Sudah ada bayangan? Sudah ada bayangan? Ya, jadi media apa yang ingin saya buat ya kalau saya ngajarnya di sekolah pedalaman nih? Sudah ada pandangan ya? Nah, kalau sudah ada pandangan, silakan gawainya dibuka karena jawabannya kalian harus ini ya, scan barcode atau kode batang di tautan yang saya tampilkan begitu. Oke, silakan di scan kode batangnya. Sudah login? Oke, silakan dituliskan jawaban Anda pada kode batang tersebut. Oke, saya sudah menunggu jawaban dari Anda sekalian begitu ya. Nanti langsung muncul ya jawaban Anda di tampilan depan. Ada kendala? Tidak ada ya. Luar biasa nih, sudah langsung menjawab. Oke, masuk jawaban satu ini. Oke, yang lainnya mana jawabannya? Oke, 3 orang sudah bertanya. Sudah menjawab 1, 2, 3, 4 orang. Ada 4 orang, 5 orang. Oke, yang join sudah sekitar 15 anak gitu ya. Bu Mega masih menunggu jawaban Anda sekalian begitu. Oke, ini jawabannya jangan terlalu panjang karena dibatasi 200 kata ya. Jadi kalau terlalu panjang nanti tidak terbaca oleh sistem begitu. Oke, baik, terima kasih nih kalian sudah gabung semua begitu ya, sudah menjawab semua. Bu Mega ambil secara acak begitu ya. Mulai dari jawaban pertama, media konvensional karena tidak memerlukan akses internet. Kira-kira siapa yang menjawab ini? Oke, Tantra, boleh disampaikan kenapa menjawab ini, Tantra? Karena dari studi kasusnya tadi kan bersifat sekolahnya masih pelosok di Bu, mungkin di dalamnya masih keterbatasan akses internet dan menggunakan media-media yang menggunakan akses internet itu tidak bisa menjangkau di sekolah tersebut, Ibu. Oke, terima kasih jawabannya. Karena di pedalaman begitu ya, tidak ada akses internet sehingga Tantra memutuskan ya buat media konvensional saja Bu Mega begitu ya. Oke. Oke, baik, Bu Mega ini ya, ulang lagi di sini. Oke, pertanyaan 1 sudah kita bahas begitu ya. Kemudian, wah banyak sekali nih yang menjawab media konvensional, media berbasis konvensional. Oke, ini Bu Mega coba ini jawaban dari ini media yang saya pilih adalah media komik cetak karena harganya relatif murah dan pembuatannya cepat serta praktis. Ya, kira-kira siapa ini yang menjawab pertanyaan Bu Mega yang seperti ini? Siapa? Oke, Mas Dito, coba disampaikan mengapa menjawab hal tersebut itu? Karena guru kan biasa memiliki beberapa skill seperti menggambar atau melukis. Ini bisa juga dimanfaatkan sebagai media karena nanti bisa menggambar di bentuk kertas, kemudian akan dijadikan media, kemudian akan dikaitkan dengan materi teks bahasa Indonesia begitu. Dan ini tidak memungkinkan adanya jaringan internet dan
digital gitu, jadi konvensional juga gitu. Oke, baik, terima kasih. Begitu ya. Wah, ini kalau yang lainnya sebagian besar menjawab media konvensional, begitu ya. Ini media konvensionalnya belum pasti media apa, begitu ya. Mungkin berbasis cetak ya. Nah, ini Mas Dito sudah fokus pada media yang akan dikembangkan adalah komik cetak, begitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi memang di akses daerah pedalaman, sarana prasarana yang tidak memadai itu bukan menjadikan seorang guru, begitu ya, patah atau tidak inovatif dalam mengembangkan sebuah media. Ya, ini komik cetak ini mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif dalam mengembangkan sebuah media di sekolah pedalaman. Tetapi ya memang gurunya harus punya skill menggambar ya. Karena kan ciri khas dari komik cetak ini merupakan media begitu ya yang berisi gambar bercerita begitu. Nah, oke. Nah, ini oke, satu lagi ini menarik, menggunakan media monopoli. Nah, alasannya karena media tersebut begitu ya membuat siswa tidak bosan dan juga bisa sambil bermain. Wah, ini kira-kira jawabannya siapa ini? Oke, Mbak Devi. Kenapa Mbak Devi menjawab hal tersebut? Bisa berdiri mungkin di depan. Coba. Saya memilih media monopoli karena monopoli ini biasa dibuat anak-anak untuk bermain dan tentunya mereka bisa untuk menggunakannya. Jadi tujuan menggunakan media monopoli ini agar anak-anak itu tidak bosan pada saat pembelajaran. Jadi bisa dilakukan sambil bermain. Tapi materinya juga tidak melenceng dari materi bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, luar biasa ya pertanyaan dari Anda sekalian. Begitu, beri tepuk tangan ya untuk kita semua karena sudah bisa menjawab. Oke, nah semua pertanyaan, semua jawaban yang kalian tertulis begitu yang kalian jawab menggunakan aplikasi Mentimeter ini memang menjawab ya studi kasus yang sudah Bu Mega berikan kepada kalian semua. Nah, berawal dari studi kasus itu, hari ini kita akan belajar mengenai pemilihan media yang tepat gitu. Oke, nah ini bagaimana sih Bu Mega saya itu memilih media yang tepat? Sedangkan saya ada di sekolah pedalaman misalnya, atau ada di sekolah yang kota begitu ya, yang sarana prasarananya sudah menunjang. Ya, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah gaya belajar atau karakteristik siswa. Tentunya gaya belajar setiap siswa itu beragam. Ya, ini mulai dari yang visual, auditori, dan juga berbasis kinestetik begitu. Nah, berbasis kinestetik gitu. Nah, tiga gaya belajar ini memang harus menjadi concern utama atau hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketika ingin membuat media. Misalnya, Bu Mega, anak saya itu di sekolah sukanya pada hal-hal yang berbau mendengarkan. Ya, berarti kalian harus memilih media, membuat media ataupun mengembangkan media yang berkaitan dengan keterampilan mendengarkan. Misalnya berkaitan dengan cerita film, movie, cerita pendek, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan salah satu alternatif agar siswa tersebut tertarik untuk mendengarkan materi yang akan kita pelajari bersama, begitu ya. Nah, ini ada visual, auditori, kinestetik, begitu. Jadi gaya belajar ini merupakan yang utama yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya apa? Tujuan pembelajaran. Ini yang paling penting. Kita masuk ke dalam kelas, begitu ya, sudah pasti harus tahu ingin mengajar apa dan untuk apa. Betul begitu? Betul begitu ya. Sehingga ketika masuk di dalam kelas tidak seperti tidak tahu arah atau tidak punya tujuan. Sehingga tujuan pembelajaran ini perlu ditekankan. Nah, kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya, teman-teman, kalau Anda sekalian begitu sudah harus fokus pada capaian pembelajaran, elemen yang ingin dituju atau yang ingin dicapai ya, sehingga muncul pada TP-nya atau
tujuan pembelajaran gitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah kemampuan pengembang. Nih, sengaja Bu Mega pakai ini ya, foto orang cantik begitu ya. Ini karena kenapa Bu Mega memilih ini? Karena kemampuan pengembang seseorang gitu ya, itu sangat sangat berperan penting dalam memilih media ataupun membuat media. Misalnya Bu Mega seorang guru. Nah, ingin membuat media berbasis teknologi. Ternyata saya tidak punya kemampuan itu. Nah, nanti pada saat pembuatan maka akan menghambat prosesnya. Kenapa? Karena Bu Mega tidak punya skill itu, tidak punya keterampilan membuat media tersebut. Sehingga nih kemampuan pengembang perlu diperhatikan. Sekiranya jika kalian tidak mempunyai kemampuan mengembangkan media tersebut, bisa memilih media yang lain. Bu, saya susah ini Bu untuk membuat media berbasis teknologi, gak bisa Bu coding. Nah, kalau sudah tidak bisa, sudah jangan mengembangkan media tersebut, ganti dengan media yang lain. Kemudian yang nomor 4 adalah ini, sarana dan prasarana yang mendukung. Ini sangat penting ya, dari jawaban Anda sekalian begitu berkaitan dengan studi kasus yang pertama itu kalian menjawab karena di pedalaman Bu Mega gak ada akses internet, apalagi akses internet Bu Mega LCD saja tidak punya, misalnya tidak tersedia, maka kalian jangan memilih media atau membuat media yang menggunakan alat bantu itu. Misalnya kalian memilih media YouTube, ingin menggunakan media YouTube begitu ya dalam pembelajaran, dan di sekolah pedalaman bagaimana caranya bisa digunakan, sedangkan akses di sana tidak ada internet dan juga tidak ada LCD yang mendukung, apalagi siswanya tidak punya gawai. Lalu bagaimana mengaksesnya? Apakah setiap anak harus satu-satu begitu? Kan tidak efektif dan efisien begitu. Kemudian, nah ini biaya yang dibutuhkan. Mengapa ini juga perlu dipertimbangkan Bu Mega? Iya, kalau biaya produksi media yang akan kalian buat itu terlalu mahal, maka itu perlu dipertimbangkan. Selain media, apa lagi Bu Mega? Waktu pengerjaan. Nah, misalnya kalian ingin menggunakan media tersebut pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan, sedangkan cara pembuatannya membutuhkan waktu yang relatif lama, sebulan 2 bulan, maka media tersebut tidak bisa digunakan minggu depan. Nah, jadi hal tersebut juga perlu dipertimbangkan begitu ya. Oke. Nah, ini dari semua yang sudah Bu Mega paparkan begitu ya. Nih Bu Mega tulis semuanya, mulai dari waktu, biaya, kemampuan pengembang, gaya belajar siswa, tujuan pembelajaran sampai dengan sarana dan prasarana, memang perlu kalian perhatikan apakah ini mendukung ya atau bisa membantu kalian untuk mengembangkan sebuah media. Oke. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan media multimodal. Nah, sebelum Bu Mega memaparkan multimodal itu bagaimana, begitu ya, coba Bu Mega tanya dulu, Faisal. Ya, menurut Faisal, media multimodal itu media yang seperti apa? Coba. Media multimodal itu seperti dapat digunakan dalam pembelajaran dan berbasis teknologi, seperti itu. Oke, baik, ini yang berbasis teknologi. Mungkin ada yang ingin menambahkan multimodal itu apa? Oke, baik, coba Dito. Mungkin menurut saya media multimodal itu menggabungkan antara media satu dan media lain, seperti video di dalam aplikasi, yang mana nanti aplikasinya ada fitur kuis interaktif begitu, itu yang dinamakan multimodal begitu. Baik, ya luar biasa begitu pertanyaan jawaban dari Faisal dan juga Dito ya. Memang media multimodal ini artinya multi itu apa? Banyak. Ya, jadi banyak sistem atau teknologi yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses media tersebut. Nah, banyaknya ini apa Bu Mega? Bisa audio, video, gambar, teknologi dan lain sebagainya. Sehingga memang benar-benar multimodal. Nah, ini multimodal biasanya digunakan kapan? Digunakan di era digital saat ini. Banyak sekali begitu ya guru yang mengembangkan media multimodal. Tetapi ada hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan. Apa yang pertama? Nih, kesesuaian modalitas dengan tujuan. Nah, apa ini maksudnya Bu Mega? Pesan yang ingin kalian sampaikan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu konsep yang pertama. Kemudian yang nomor 2,
Ini kan multimodal, ya berarti kan semua jenis media kalian gabungkan menjadi satu, sehingga memang perlu memikirkan keterpaduan. Apa itu maksudnya Bu Mega? Antara background dengan warna tulisan sama atau tidak? Saya tanya, kalau backgroundnya hitam tulisannya apa? Putih. Oke, minimal yang berbeda dari background, betul begitu ya. Animasi, ilustrasi, tema dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3 adalah keterlibatan audien. Nah, media yang kalian kembangkan itu canggih, sudah canggih dengan navigasi yang mendukung. Back, kembali ke menu, kembali ke halaman awal dan lain sebagainya. Tetapi kalau audiennya tidak paham, tidak bisa menggunakan, ya maka keterlibatan audien ini hilang. Maka apa? Ketika ingin mengembangkan sebuah media, maka perlu diberi yang namanya petunjuk penggunaan, sehingga audien tersebut tahu bagaimana cara mengoperasikan. Oke, yang terakhir adalah kualitas media. Karena ini berbasis multimodal begitu ya, sehingga semua karakteristik media ada di dalam media tersebut. Nah, kualitas ini perlu diperhatikan. Kenapa perlu diperhatikan Bu Mega? Karena ini, kalau gambarnya jelek, resolusinya rendah, nah maka audien atau pengguna yang melihat juga tidak sejelas, juga tidak jelas. Begitu pula dengan suara atau audio, gitu ya. Oke, nah ini merupakan contoh-contoh media yang bisa kalian kembangkan. Ya banyak sekali begitu ya, mulai dari diorama, mock-up, model penampang, model pagar, ini seperti membuat candi Borobudur begitu ya. Kemudian ada lagi boneka tangan untuk pembelajaran cerita fabel mungkin di sekolah begitu ya. Nah ini ada pop apung, nih membuat pop apung cetak dan komik cetak. Nah ini salah satu contohnya begitu. Nah, ini kalau sudah yang berbasis grafis, ada infografis yang sedang ngetren saat ini ya, infografis. Jadi petunjuk-petunjuk atau informasi yang tersedia dibuat secara grafis. Kemudian ada poster. Nah, Anda sekarang juga bisa membuat Zoom jika pembelajaran virtual atau online, Google Classroom, menggunakan podcast atau YouTube. Biasanya guru-guru saat ini begitu ya, sering menggunakan YouTube ya. Oke, kemudian aplikasi web itu ya, sehingga ini kalau aplikasi dan web banyak tersedia ya, mulai dari web berbasis kuis, kemudian kalian bisa mengembangkan aplikasi dan lain sebagainya gitu. Oke, nih yang terakhir dari materi yang Bu Mega sampaikan, tulislah pertanyaan Anda di bawah ini. Tapi sebelum kalian menuliskan, ada hal yang perlu kalian kerjakan. Apa itu Bu Mega? Nah, ya, nih pengumpulan tugas. Aduh, tugas lagi Bu, gitu ya. Nah, ini ada pengumpulan tugas. Kalau kalian membaca RPS, kalian bisa mengerjakan yang namanya lembar kerja mahasiswa tugas individu. Nah, isinya apa itu Bu Mega? Nah, isinya di sini beberapa soal untuk bahan diskusi individu begitu ya. Mahasiswa mampu menanggapi atau memberikan pertimbangan terkait memilih media yang tepat. Mahasiswa mampu memberikan tanggapan terkait faktor-faktor yang membuat media itu berhasil digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan tanggapan terkait kendala yang dihadapi saat menggunakan media. Silakan kalian kerjakan secara individu begitu dan menuliskan hasilnya di bawah ini. Kemudian jika Anda ingin mendapatkan nilai 100, apa yang harus saya lakukan Bu Mega? Yang pertama, silakan mentaati rubrik penilaian tugas individu. Misalnya ketepatan jawaban. Saya pengen mendapatkan poin full atau poin penuh Bu Mega. Saya harus bagaimana? Poin penuh 30 nilainya. Maka harus bisa menjawab 6 jawaban yang benar begitu ya. Nah, kalau sudah ada tulisannya 6 jawaban yang benar, nah ya, kalau sudah ada tulisannya 6 jawaban yang benar, maka kalian harus menjawab berapa? Biar dapat nilai 30? 6 begitu ya. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Pengumpulan tugasnya ada pada tautan
di atas begitu. Nah, silakan dikumpulkan di sini ya. Nah, waktu pengumpulannya 1 hari, Bu Mega tunggu pengumpulannya hari ini ya, sampai nanti pukul 6 sore atau 18.00 begitu. Oke, baik, sebelum Bu Mega tutup. Nah, ini ya. Oke, tulislah pertanyaan Anda di bawah ini. Silakan scan kode belakang ya. Kemudian kalian boleh menuliskan pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, mulai dari materinya atau bagaimana cara pengumpulan tugasnya. Silakan dituliskan. Sudah join semua ya? Sudah ya? Oke. Oke, ini sudah ada 1 pertanyaan. Oke, baru 1. Silakan disubmit pertanyaan Anda, apa saja boleh, tetapi jangan bertanya berkaitan dengan keluh kesah hidup begitu ya. Oke, ini baru 1 pertanyaan. Oke, ini bebas pertanyaannya ya, berkaitan dengan materi boleh, berkaitan dengan pembelajaran hari ini boleh, berkaitan dengan tugasnya juga boleh. Coba Bu Mega 1 ya, Bu Mega akan menjawab. Bu, mengenai pengerjaan tugas, apakah boleh ya Bu diskusi dengan AI misalnya? Oke, apakah boleh diskusi dengan AI? Oke, ini pertanyaannya siapa? Siapa? Pertanyaannya siapa? Oke, pertanyaannya bagus. Bagus. Pertanyaannya adalah mengenai pengerjaan tugas, apa boleh berdiskusi dengan AI? Oke, kenapa bagus ingin berdiskusi dengan AI? Kenapa tidak dengan temannya? Bila ini coba mungkin bisa berdiri di sini. Kenapa bagus? Karena kan ini tugasnya individu gitu Bu. Nah, jadi kalau misalnya berdiskusi dengan teman jadinya itu tugas kelompok. Nah, karena saya berinisiatif memanfaatkan teknologi yang ada, jadi saya ingin berdiskusinya dengan AI saja. Oke, baik, silakan duduk. Luar biasa begitu ya. Oke, Bu Mega jawab gitu ya. Boleh silakan berdiskusi dengan AI, tetapi silakan dikembangkan ya, dimodifikasi, tambahkan unsur kebaharuan dari hasil jawaban Anda, sehingga ketika Bu Mega cek tidak asal muasal copy paste begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Cukup ya, bagus ya. Oke, 1 lagi di pertanyaan. Bu Mega tugasnya berupa Word atau PDF Ibu? Nanti silakan dikumpulkan Bu Mega dalam bentuk PDF. Begitu ya? Oke, baik, semua pertanyaan sudah Bu Mega jawab begitu? Silahkan dikerjakan tugasnya. Jika ingin mendapatkan nilai 100, maka perhatikan rubrik penilaian. Oke, terima kasih banyak sudah hadir pada pertemuan Bu Mega kali ini. Bu Mega tutup, sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.